kita berkesempatan untuk mewawancarai Kak Sabrina, yaitu penulis novel. Bagaimana nih kabarnya Kak Sabrina? Alhamdulillah baik. Gimana Kak Anas kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Saat ini Kak Sabrina berkuliah di Universitas Pakuan Bogor. Apa nih kesibukannya Kak Sabrina saat ini? Kesibukan aku kuliah, karena aku udah semester 8. Jadi aku kayak skripsian aja sih. Terus di sela-sela itu aku juga masih nulis kok. Kita langsung aja ke pertanyaan yang pertama, yaitu Kak Sabrina kapan sih memulai membuat cerita, lalu apa sih ceritanya? Oke. Jadi pertama kali aku masuk dunia penulisan itu waktu aku SMP. Aku sebenarnya suka baca tuh dari SD. Aku baca-baca buku Tenet Gramedia, terbitan dari Gramedia. Di situ aku mulai suka baca, di situ aku pelajari gitu loh. Uh, Pada saat itu aku ngerasa kayak aku pengen buat cerita versi aku sendiri. Nah itu waktu aku kelas 2 SMP. Dari situ aku pelajari, aku nulis juga. Nah saat itu ceritanya aku ngikuti genre yang aku baca, yaitu fiksi remaja. Nah pada saat itu aku nulis di platform Wattpad. Itu apa ya, sekitar tahun 2016. Dan aku ngerasa pada saat itu emang lagi maraknya banget, apa ya, lagi heboh gitu, kayak di Wattpad tuh bisa nulis loh secara gratis dan kita bisa baca juga secara gratis. Nah di situ aku mulai nulis 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 sampai pada akhirnya ketika aku memasuki apa sih namanya, SMA itu aku ditawarin penerbit buat nerbitin buku. Nah itu sekitar kelas 1 SMA. Itu buku pertamaku, Asia Story, yang diterbitin. Keren. Untuk pertanyaan selanjutnya, seperti yang tadi Kak Sabrina sebutkan, Kak Sabrina memulai menulis cerita yaitu di sekolah menengah pertama ya, di SMP. Gimana sih Kak Sabrina bisa membagi waktu menulis cerita, lalu mengerjakan tugas sekolah dan mengerjakan pekerjaan rumah? Cara membagi waktunya sih, waktu itu kan aku sekolah seperti biasa, pagi jam 7 kan. Waktu dari SMP bahkan sampai SMA pun kayak pagi-pagi gitu kan. Dan pulang tuh sore. Nah di waktu sore tuh aku biasanya ngelakuin aktivitas aku seperti biasanya. Nah tapi untuk menulis itu aku buat jadwal. Nah di jadwal itu biasanya aku nulis nih, biasanya kalau nggak di notes atau di buku, kita kasih tahu kalau misalkan aku harus pilih waktu jam yang cocok buat aku nulis. Dan disitu aku pilih jam 7 malam. Nah itu aku konsistenin gimana di jam 7 malam itu aku harus melepaskan semua kegiatan aku yang lain. Jadi aku nulis aja, terus aku benar-benar kayak apapun, tulisan apapun yang ada di otak aku tuh aku tulis di jam 7 malam itu. Jadi aku harus start jam 7 malam, aku nggak ngapa-ngapain, aku nulis. Dan di situ biasanya ya entah aku dapat 1000 kata atau lebih atau mungkin kurang dari 1000 kata, itu setidaknya aku sudah memulai dari jam 7. Jadi untuk jadwal nulis aku tuh aku udah buat. Nah mungkin ada beberapa orang yang apa ya, dia tuh nggak bisa konsisten gitu di dalam nulisnya gitu, kayak atau mungkin berkegiatan apa karena dia nggak membuat jadwal gitu. Sedangkan aku untuk menulis gimana cara biar aku konsisten itu ya aku bikin waktu di mana aku tuh nggak ngapa-ngapain, aku bebas atau aku bisa apa ya menyalurkan cerita, ide, pikiran gitu di dalam sebuah cerita gitu. Jadi pada intinya kita harus meluangkan waktu untuk Iya, setidaknya kita bikin jadwal aja sih gitu loh, biar apa ya, nggak mengganggu kegiatan yang lain. Karena mungkin kita kan sekolah dari pagi sampai sore, terus apa sih namanya, ada waktu sore tuh kita bisa ya berkegiatan ya sama keluarga, sama teman kayak gitu kan. Terus nanti di waktu malam biasanya, tapi jangan malam banget juga kan, itu nggak baik juga kan kalau misalnya kita tidur. Tapi kita bisa ngambil jam-jam 7, jam 8 kayak gitu sih Kak. Untuk ide menulis novel ini muncul saat Kak Sabrina meluangkan waktu di jam 7 malam. Ya. Lalu ide untuk novel ini apakah ada pure hanya imajinasi Kak Sabrina atau memang ada pengalaman pribadi? Oke, jadi aku ngambil dua-duanya.
ada yang dari imajinasi dan ada juga yang dari pengalaman sekitar sih, bukan pribadi. Karena pribadi aku biasanya aku ambil tuh dari kayak karakter aja atau uh, orang-orang di sekitarku gitu loh. Tapi kalau untuk pengalaman sih aku ngerasa kayak ya nggak semenarik itu pengalaman aku, jadi aku kayak lebih ke pengalaman orang lain gitu. Mungkin teman atau mungkin ada orang sekilas yang aku lihat tuh kayak cocok banget nih dijadiin karakter ataupun cerita di dalam novel aku gitu. Tapi aku tetap gimana pun caranya tuh buat cerita itu serelate mungkin sama sekitar. Jadi kalau misalnya siapapun yang membaca cerita aku tuh kayak iya nih, pernah nih kejadian temen aku kayak gini gitu loh. Kan berarti apa ya, pernah terjadi gitu loh Kak. Nah makanya itu aku uh, menyambungkan antara pengalaman-pengalaman di sekitar atau pengalaman teman dan keluarga itu disambungin juga dengan imajinasi aku sendiri kayak gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya, selama menulis cerita nih, pada saat itu jika kita lihat pada saat kakak Sabrina SMP menulis cerita, apakah ada kendala, misalnya kalau Kak Sabrina sudah meluangkan waktu untuk menulis cerita di jam 7 malam, namun di jam tersebut kakak merasa lelah gitu, jadi susah untuk meluangkan cerita. Oke, biasanya kalau misalkan kendala-kendala tersebut itu aku tuh gimana ya? Uh, Kalau misalkan nggak bisa nulis di hari itu di jam 7 malam itu, aku biasanya baca ulang bab yang sebelumnya aku tulis. Jadi pas aku baca itu tuh kan otomatis aku masih ada ide ngalir gitu loh, masih ada aku tahu nih kelanjutan ceritanya seperti apa. Karena kalau kita nggak baca ulang bab sebelumnya, kita nggak akan tahu tuh lanjutan ceritanya bakal kayak gimana gitu. Walaupun sebenarnya kita udah bikin plot line gitu kan, Kak. Tapi hal tersebut juga pasti ada masanya kita males, ada masanya kita pengen tidur, kita capek kayak gitu. Tapi hal tersebut biasanya aku alihin dengan baca bab sebelumnya sih. Tapi ketika itu biasanya capek aku langsung hilang. Dan aku mungkin karena udah kebiasa kali ya. Jadi aku pernah bikin satu novel itu cuma 1 bulan. Ya itu pakai target yang aku pakai cara yang aku lakuin ini, kayak misalkan jam 7 malam itu aku benar-benar nggak ngapa-ngapain. Dan itu aku nulis, aku ngabisin waktu di situ, entah ternyata tulisan aku nulis dari jam 7 sampai jam 12 malam dan itu cuma dapat 1000 kata misalkan, tapi kan setidaknya itu aku sudah mencoba dan itu aku harus ngelakuin itu setiap hari kayak gitu. Nah mungkin karena udah terbiasa jadi aku ngerasa kayak nulis itu bukan halangan dan nulis itu nggak bikin aku apa sih namanya terbebani gitu. Jadi aku kayak seneng aja gitu loh ngelakuinnya. Makanya gimana caranya tuh kita harus cintain tulisan kita sendiri sih. Untuk pertanyaan selanjutnya, saya sempat baca beberapa karya Kak Sabrina. Ada beberapa judul novel yaitu Asya Story, 24/7, lalu Reano dan Jessie. Novel tersebut memiliki kesinambungan. Jadi cerita satu buku ini ke buku ini memiliki alur yang hampir sama gitu. Maksudnya kayak mengalir satu arah gitu. Apakah Kak Sabrina membuat cerita tersebut berkesinambungan dari ide Kak Sabrina, atau memang ada request penggemar saat Kak Sabrina menyelesaikan satu buku, ada penggemar yang request Kak lanjut ke tokoh ini? Oke, gitu. Jadi kan ada cerita yang memang kakak tadi sebutin itu Asya Story 24/7, Reano sama Jessie itu kan emang keterikatan gitu loh. Jadi setiap buku itu nyambung, tapi sebenarnya ya mereka ceritanya masing-masing dan itu ya sebenarnya ada campur tangan pembaca juga sih, karena kan aku masih baca komen ya. Karena kalau di Wattpad kan kita di platform sebelum diterbitkan itu kita bisa baca komen, bisa ngelihat kritik dan saran dari pembaca gitu kan. Dan di situ biasanya aku baca banyak sekali yang berkomentar, misalkan ada satu tokoh nih mungkin dia di cerita Asya Story ini tidak center gitu loh, dia cuma kayak sekedar ya udah gitu kan, cuma karakter Pendukung. Karakter pendukung kayak gitu kan. Nah terus ternyata banyak sekali gitu komentar dari para pembaca yang
kayak Kak, kayaknya cerita tentang si ini boleh deh dilanjutin, kita nungguin banget nih kalau bisa setelah Asia Story dilanjutkan kayak gitu. Nah itu sebenarnya kan saran ya, dari situ aku olah dulu sarannya, dan kadang aku memang udah tahu gitu kalau itu bakal dibukuin gitu, terus aku bakal ngecerita tentang dia juga gitu, tapi karena ternyata banyak yang mendukung juga, jadi kayak ya udah boleh kita gitu lanjut ya. gitu. Sebenarnya itu juga disebutnya series kalau aku, Oke. karena dia karakternya satu keluarga tapi dibuat cerita masing-masing kayak gitu. Pertanyaan selanjutnya nih, pada saat awal Kak Sabrina menulis cerita, bagaimana reaksi orang terdekat, yaitu keluarga atau teman-teman sekolah Kak Sabrina saat mendengar Kak Sabrina menulis novel gitu, menulis cerita novel? Aku kan emang orangnya nggak pernah cerita ya. Kalau misalkan aku tuh ngelakuin segala sesuatu apapun itu, kadang aku kayak ya udah jadi tuh baru aku kasih tahu. Cuma kalau untuk teman sekolah pada saat itu aku emang butuh mereka, dan mereka juga senang dengan cerita aku. Pada saat itu aku kayak aku pengen nih butuh kalau di webpad kan saat itu ada namanya vote ya, walaupun sekarang masih ada juga. Dan itu kayak rating dalam cerita sebuah novel di aplikasi tersebut. Nah itu aku banyak butuh bantuan sebenarnya sama teman-teman sekitar, kayak aku merekomendasikan gitu, tapi kalau misalkan mereka nggak mau ya is okay, tapi setidaknya aku mencoba mempromosikan secara langsung offline gitu kan. Walaupun sekarang tuh banyak banget yang nge-share tuh versi apa ya, sosial media gitu, kayak misalnya menebarkan cerita mereka gitu kan, promosikan. Cuma pada saat itu aku tuh kayak promosinya lewat langsung gitu, langsung langsung ngomong ke orangnya gitu kan, kayak Gitu ya, nih baca cerita gue dong gitu kan, kayak tapi jangan lupa vote dulu ya, walaupun lo nggak baca nggak apa-apa, lo vote dulu aja gitu kan. Nah tapi ternyata mereka baca, dan pada akhirnya temen itu pada support semua, dan mereka ternyata mengikuti dari awal aku bab 1 sampai lanjutan apa ya, epilog, dan selesainya buku, bahkan sampai pada beli bukunya juga pada saat itu kan kayak oh sangat disupport gitu. Mereka sangat excited gitu. Sedangkan orang tua pada saat itu tuh kayak nggak percaya aja sih, karena aku tuh bukan tipikal anak yang memang apa ya pintar di bidang apa ya, akademik. Jadi kan kebanyakan orang tua tuh mikirnya akademik ya, misalkan kayak kita harus pintar matematika, kita harus pintar bahasa Indonesia, apa dalam pelajaran lah, mata pelajaran. Tapi di sini aku mencoba untuk banting setir ya ke dunia kreatif seperti nulis gitu kan. Nah itu sangat tidak percaya awalnya, apalagi kan itu harus membutuhkan, dan apalagi aku masih waktu itu di bawah umur, dan aku harus menerbitkan buku kan. Nah itu harus minta tanda tangan orang tua dan persetujuan orang tua, dan harus bertemu juga kepada apa penerbit dan orang tua kayak gitu kan. Nah pada saat itu mereka bangga, dan mereka juga kayak nggak percaya gitu kan, kayak gitu. Pasti bangga banget sih orang tua Kak Sabrina. Pertanyaan selanjutnya, sudah banyak cerita yang Kak Sabrina buat, gimana sih proses yang tadi Kakak sebut apa ya, novel yang dari Wattpad lalu diterbitkan menjadi buku, itu gimana sih prosesnya? Iya, jadi awal mulanya tuh kan kalau di Wattpad itu kita bisa kelihatan ya, misalkan tingkat pembaca banyak dan tidaknya gitu. Mungkin pada saat itu pembaca aku memang naik drastis di cerita pertama, yaitu Asia Story. Dan itu ceritanya sekitar waktu itu berapa ya, 5 juta pembaca pada saat SMA itu kan. Nah itu penerbit nawarin ke aku, jadi aku nggak perlu ada biaya karena aku itu kan penerbit mayor ya, jadi dia semua segala sesuatu dia yang ngurus, kita cuma butuh tanda tangan dan kita kerjasama gitu selama 5 tahun dan sebagainya kayak gitu. Nah apa ya, dan sekarang pembacanya tuh Asia Story udah sampai 34 juta. Banyak banget Ya, itu sangat-sangat tidak percaya. Lumayan lah ya. Keren banget Kak Sabrina, keren banget. Kayak seperti yang kita tahu ya, novel pertama Kak Sabrina yaitu yang berjudul Asia Story
novel pertama yang diterbitkan menjadi buku. Lalu dari judul Ashy Story ini juga diadaptasi menjadi mini series yang kebetulan diperankan oleh Gigi Cherry-Bell. Gimana nih perasaannya Kak Sabrina? Alhamdulillah pada saat itu perasaan aku seneng banget karena waktu itu kan aku juga masih SMA dan itu lagi seneng-senengnya, apalagi aku excited banget waktu buku aku terbit. Nah ketika PH coba buat apa yang hubungin penerbit aku buat bikin mini seri itu aku bener-bener kayak wah seru nih, jadi visualnya nyata kayak gitu kan di dalam cerita aku. Senang sih. Pertanyaan selanjutnya yaitu dari Kak Sabrina menjadi penulis ini, apakah Kak Sabrina punya role model sesama penulis yang menjadi inspirasi Kak Sabrina sampai saat ini? Tentunya ada. Aku kan dulu pembaca novel teen Gramedia ya. Nah ada salah satu penulis yang aku suka, nama penulisnya yaitu Esti Kinasih. Pada saat itu aku tuh kayak seneng banget gitu loh baca-baca buku terbitan dia. Terus aku juga untuk di Wattpad aku suka sama Kak Poppy Pertiwi, itu dia penulis Galaksi. Karena apa ya, dari karakter penulisnya itu sendiri yang bikin aku tuh kayak wah dia baik banget gitu, wah dia cara men-treat apa sih pembaca serta teman penulis lainnya tuh bener-bener yang kayak eh, baik dan wah aku mau niru banget nih gitu loh, aku seneng banget nih sama Poppy gitu. Oke, untuk pertanyaan terakhir yaitu ada nggak sih saran untuk para pemula yang mau memulai menulis cerita? Oke, jadi saran dari aku sendiri itu tuh apa ya namanya, kalian tuh harus bikin plotline dulu. Alangkah baiknya kalian bikin plotline cerita dan kalian tuh mantepin dulu kalian mau ke pasar yang mana. Misalkan kalian pengen ke pasar fiksi remaja, gimana tuh kalian pelajari bagaimana pasar fiksi remaja tersebut, kayak apakah ini cerita apa sih yang lagi hype gitu, cerita bagaimana, atau kalian tuh maunya yang anti mainstream. Itu bisa jadi kalian ya cari cerita yang belum pernah ada nih di fiksi remaja, atau mungkin ada tapi jarang gitu. Nah itu tuh kalian bisa banget tuh kalian pakai untuk cerita kalian. Nah pada saat itu juga kalian harus tentuin karakter, alur, dan bagaimana si apa ya, si cerita tersebut itu serelate dan se apa ya, cerita itu relate dan bisa dimengerti gitu loh oleh orang-orang yang baca kayak gitu kan. Nah terus setelah itu mungkin satu itu ya kalian harus promosikan cerita kalian. Entah itu kan sekarang udah banyak sosial media, itu TikTok, Reels atau Twitter, itu bisa banget tuh buat apa ya, kalian tuh mempromosikan cerita kalian. Dan memang sekarang tuh banyak banget remaja juga yang memang suka banget baca, dan sekarang tuh lagi hype namanya alternative universe. Nah alternative universe itu cerita yang dibalut kayak cetan WhatsApp gitu, itu bisa banget buat promosi. Nah tapi setelahnya nanti kalian bisa promosinya ke misalkan web selanjutnya itu yang misalkan itu yang menjelaskan bagaimana narasinya kayak gitu-gitu, bisa banget tuh terus kalian juga kalau mau terakhir ini tuh kalian harus banget yang namanya mencintai tulisan kalian sendiri, karena banyak banget tuh ya orang yang baru nulis itu ngerasa kayak ih baru nulis berapa bab atau baru pertengahan itu kalian ngerasa kayak ih tulisan gue jelek banget, ih gue malu, ih gue ini tuh gimana caranya tuh kalian harus pede. Kalian gimana caranya pede itu ya kalian harus sukain gue ceritanya, gimana caranya tuh kalian kayak oh gue sebagai dari sudut penulis gue suka, dari sudut pembaca pun gue suka gitu, otomatis pembaca pun akan merasakan yang sama gitu sama yang kalian rasain kayak gitu loh. Itu sih. Yang tadi disampaikan Kak Sabrina semoga menjadi motivasi untuk para teman-teman di luar sana yang mau jadi penulis novel juga. Cukup sekian mungkin untuk wawancara dengan Kak Sabrina. Terima kasih Kak Sabrina. Terima kasih juga Kak Anas. Sampai jumpa di lain kesempatan ya teman-teman. Dadah. Dadah.